Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan menjelaskan tentang rangkaian listrik yang ada di dalam tema 3. Sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan tentang besaran listrik. Besaran listrik terdiri dari 1. Tegangan listrik dengan satuan volt. 2. Arus listrik dengan satuan ampere. 3. Hambatan dengan satuan ohm. Lambangnya itu seperti kapal kuda. Yang keempat, daya listrik dengan satuan watt. Dan yang terakhir adalah energi listrik dengan satuan joule. Tahu tidak anak-anak, peralatan elektronik yang ada di rumah kita itu dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Anak-anak perhatikan gambarnya ya. Di situ ada saklar. Saklar berfungsi sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Ada baterai. Baterai juga berfungsi menghasilkan listrik, di mana arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari baterai tersebut. Anak mesti perhatikan gambarnya ya. Nah, di situ ada kabel listrik. Kabel listrik itu berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Sedangkan lampunya itu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ternyata di rumah kita juga ada alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana. Contohnya saklar, sekring, stop kontak, yang terkadang kita sebut sebagai colokan arus listrik. Anak-anak masih memperhatikan bukan? Materi selanjutnya adalah jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka, saklarnya tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir seperti gambar sebelah kiri. Sedangkan rangkaian listrik tertutup, saklarnya terhubung sehingga arus listrik terus mengalir seperti gambar sebelah kanan. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik disusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian campuran. Yang pertama, kita jelaskan dulu apa itu rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh rangkaian seri. Yang kedua, apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh salah satu rangkaian paralel. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Coba anak-anak perhatikan contoh dari rangkaian campuran. Anak-anakku, materi selanjutnya kita akan menjelaskan konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor. Umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Dan sedangkan benda-benda penghantar arus listrik yang buruk disebut isolator. Umumnya terbuat dari bahan yang bukan logam seperti plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah sumber-sumber listrik. Sumber-sumber listrik adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Anak-anak pasti mengetahui beberapa sumber listrik yang sering kita gunakan di sehari-hari, di antaranya batu baterai, akumulator atau disebut aki, dan generator. Anak-anak tahu tidak manfaat dari energi listrik? Salah satunya, energi listrik bisa berubah menjadi energi kalor atau panas, seperti pada setrika. Contoh yang kedua,
energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya bola lampu. Contoh yang ketiga yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Cara untuk menghemat energi listrik diantaranya adalah 1. Menggunakan listrik seperlunya. Caranya yaitu mematikan TV ketika sudah selesai ditonton. 2. Menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan kebutuhan. 3. Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. 4. Tidak lupa mematikan lampu saat bangun di pagi hari. Sekian tentang materi hari ini.